Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kita lanjut pengajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-halatus tsaniyatu alla yatayaqqana hayatuhu bi alla yastahila wa la yanzura wa la yamtassa wa nahwuhu. Al-halatus tsaniyah, keadaan yang kedua manakala seorang ibu keguguran daripada bayinya. Ya, manakala seorang ibu dalam keadaan dia keguguran bayinya. Ini bagaimana hukum bayinya ini? Apakah disolatkan, dikafankan dan lain sebagainya. Bagian yang kedua, alla yatayaqqana hayatuh, yang mana tidak yakin akan hidupnya itu bayi. Ya, tidak yakin akan hidupnya itu bayi. Cirinya apa? Itu bayi dikatakan yang keguguran itu tidak hidup, yakinnya. Bi alla yastahila. Satu, cirinya adalah tidak nangis, tidak berteriak, diem aja. Di keguguran keluar dari perutnya ibu, itu bayi diem aja udah. Satu. Yang kedua, wala yanzura, matanya nggak melek, merem aja. Ya, lahir ke dunia, keluar dari perut ibunya, itu bayi dalam keadaan merem. Wala yamtassa, dan juga tidak menyusu, disusuin kagak mau, mulutnya rapet aja. Wa nahwuhu, dan yang lain-lainnya. Kalau keadaan bayi lahir ke dunia seperti itu, fayanzuru, maka perhatikan. In ara an amaratil hayati, apabila kosong, in ara apabila kosong, an amaratil hayat, dari tanda-tanda kehidupan. Mana contohnya? Kal ikhtilaji, seperti apa? Gerak-gerakan, lahir emang udah dalam keadaan yang tadi tuh, ya, apa namanya, matanya merem, disusuin kagak mau, nggak ada gerakan sama sekali, diem aja dah. Kalau seandainya bayi dalam keadaan seperti itu, fayanzuru aidon, perhatiin lagi yang kedua, untuk meyakini bagaimana hukumnya nih bayi dalam keadaan seperti itu. Fayanzuru aidon, perhatikan juga, idza lam yablugh haddan, apabila itu bayi belum sampai batasan, yanfuhu fihi ruhu, ditiupkannya ruh. Pada bayi umur berapa bulan? Wahwa, ditiupkannya ruh itu bayi dalam kandungan ibunya arba'atu ashhurin fasaida, yaitu umur 4 bulan lebih. Maka kalau keadaan bayi yang lahir, atau bahasa kita keguguran, seorang ibu keguguran bayi kayak tadi nih, nggak ada tanda-tanda kehidupan, tidak ada gerakan, umurnya juga belum sampai 4 bulan ke atas, maka hukumnya bayi yang keguguran tersebut lam yusolli alaihi bila khilafin firrodoti, maka tidak perlu disolatkan itu bayi bila khilafin, tanpa adanya perbedaan pendapat, firrodoti, yang ada di dalam kitab Rodohnya Imam Nawawi. Ya udah, apain? Kuburin aja udah, ya. Wala yugsalu alal mazhab, begitu juga nggak perlu dimandiin, nggak perlu dimandiin, nggak perlu disolatin. Alasannya kenapa nggak perlu dimandiin juga? Li'annal gusla akhaffu minas solati, karena sesungguhnya memandikan itu lebih ringan dibandingkan mengerjakan daripada menyolatinya itu bayi. Makanya kalau ada seorang perempuan keguguran,
ya, dalam tanda-tanda kayak tadi, tidak ada gerakan, tidak melek, tidak mau nyusu, umurnya bayi itu belum sampai 4 bulan, maka apain? Kapanin doang, habis itu kuburin, ya, sholatin kagak, mandiin kagak, begitu aja udah. Kecuali kalau tanda-tandanya ada nih, tanda kehidupan ada, bayi baru keluar dari perut ibu nangis, nggak lama langsung mati, ya udah, mandiin, kapanin, sholatin, kuburin, empat-empatnya ada. Kalau ada tanda-tanda kehidupan. Tapi kalau nggak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali, cuma kapanin, kuburin aja udah, nggak usah dimandiin, nggak usah disolatin. Kenapa nggak disolatin, nggak dimandiin? Karena belum hidup, ya, belum hidup. Yang wajibnya itu kalau sudah ada tanda-tanda kehidupan, maka wajib dimandiin, wajib disolatin. Tapi kalau nggak, langsung aja. Walihada, oleh karena ini, yugsalu dzimmiyu, boleh dimandiin kalau yang meninggal itu kafir zimmi. Kafir zimmi itu adalah orang kafir yang hidup di lingkungan umat Islam, yang mereka bayar pajak kepada umat Islam dan mereka tidak memerangi umat Islam. Itulah disebut dengan kafir zimmi. Sekarang masih ada nggak Pak kafir zimmi? Ada nggak? Ini jadi polemik nih di masyarakat kita. Ini kan banyak orang kafir di kita, ya. Mereka tinggal di lingkungan kita umat Islam. Mereka merangin kita enggak? Enggak. Tapi mereka bayar pajak enggak ke kita? Mereka bayar pajaknya ke negara, bukan bayar pajaknya ke umat Islam. Maka tidak dikatakan mereka kafir zimmi. Ini banyak orang yang akhirnya apa? Berarti apa? Boleh kita nikah sama orang kafir. Kenapa? Karena mereka dikategorikan kafir zimmi. Bukan itu, karena mereka nggak bayar pajak doang, mereka bayar pajak ke negara, ya, bukan ke kita. Yang makan tuh pajak siapa? Orang Islam semua lah? Kagak, ya. Yang makan pajak ya siapa aja tuh, pejabat, aparat dan lain sebagainya. Nah, 300 triliun cuma 6 tahun setengah. Daripada melang ayam 12 tahun, mendingan ngambil 300 triliun. Tuh hadirin jamaah, artinya apa? Mereka tidak dikatakan kafir zimmi. Tapi kalau seandainya ada kafir zimmi yang seperti itu, boleh dimandiin, ya, wala yusolli alaih, tapi jangan disolatin. Kenapa? Karena mereka bukan orang Islam. Mandiin doang boleh, silakan. Wa in balago arba'ata asyhurin, ya. Dan apabila sampai pada umur 4 bulan, ya, titik sampai situ dulu, ya. Wala yusolli alaih, maka kafir zimmi itu tidak perlu disolatin, titik. Wa in balago arba'ata asyhurin, apabila janin tersebut, bayi tersebut umurnya sampai 4 bulan, keluar nih dari rahim ibunya, bahasa kitanya keguguran. Bagaimana hukumnya? Kalau tadi kan belum sampai umur 4 bulan, keguguran. Tapi kalau sampai umur 4 bulan, tapi nggak ada tanda-tanda kehidupan, gerakan kagak ada, melek kagak, disuruh nyusu kagak mau, ya. Bagaimana kalau seandainya umurnya udah 4 bulan lebih? Pakaulani, ada 2 pendapat. Al-Azhar, menurut kaul yang paling zohir, yang paling jelas, annahu aidon, bahwasanya bayi yang keguguran sekalipun umurnya 4 bulan lebih tapi tidak ada tanda-tanda kehidupan, la yusolli alaih, tidak perlu disolatin. Kenapa? Karena ini bayi lahir ke dunia sudah mati duluan, artinya matinya di dalam kandungan ibunya. Lakin akan tetapi kalau yang tadi kan nggak dimandiin, kagak disolatin. Kenapa? Umurnya belum sampai 4 bulan. Ini umur 4 bulan, tapi nggak ada tanda kehidupan, tidak perlu sholatin. Lakin akan tetapi yugesalu alal madhabi, tapi dimandiin menurut madhab Imam Syafi'i. Mandiin doang, mandiin, kapanin, kuburin, udah, nggak perlu pakai sholatin, begitu, ya. Wa amma idza talaja au taharroka,
Adapun apabila tuh bayi bergerak-gerak, fayusolli alaih, baru sholatin. Berarti ini bayi lahir ke dunia walaupun cuma geraknya dikit, ya. Kalau dikatakan ihtalaja tuh gerakan yang apa, yang kuat. Kalau taharroka gerakan yang sedikit. Itu bedanya antara ihtalaja dengan taharroka. Apabila dia ada gerakan kuat atau gerakan yang sedikit, yang penting dia lahir ke dunia, umpama apa, tangannya gerak begitu doang, fayusolli alaihi alal azhar, maka wajib disolatin menurut kaul yang paling zahir, wa yugsalu alal madhab, dan juga dimandiin menurut madhab Imam Syafi'i. Artinya apa? Seperti orang hidup biasa, kalau udah dimandiin disolatin, otomatis dikapanin dan juga dikuburin. Begitu. Itu perincian manakala seseorang itu keguguran. Caranya seperti itu, kewajiban yang hidup kepada yang mati. Wa'lam, ketahuilah, annama lam tazhar fi khilqatu, ya, khilqatu adamiyyin. Wa'lam, ketahuilah, annama lam tazhar, sesungguhnya manakala bayi yang tidak jelas fihi padanya khilqatu adamiyyin, bentuk manusia. Ini bayi keguguran tapi bentuknya belum bentuk kayak manusia, belum kayak orang. Pak, Bu, umur bayi berapa bulan kira-kira? Kalau apa kan pertama dikatakan dari air mani, nanti dia berbentuk berubah jadi apa? Mudghah, segumpal darah, nanti berubah jadi alaqah, yaitu berupa bentuk daging, nanti baru berubah lagi, baru berbentuk kayak manusia. Nah, kalau seandainya ini seorang keguguran dan bentuk-bentuk manusianya belum ada, seperti apa? Kakinya belum masuk, gumpalan darah doang begitu, gumpalan daging doang, belum ada kepalanya, belum ada kakinya, belum ada tangannya, ya. Kalau kita proses apa namanya tuh, proses seorang bayi yang ada di dalam kandungan seorang ibu, kan perubahannya begitu, perubahan dikit-dikit. Nah, kalau udah 4 bulan ke atas, umumnya tuh udah berbentuk bayi, tapi kulitnya itu masih kayak kaca bening. Umur 4 bulan 5 bulan itu masih kayak 4 bulan ke atas, enggak 5 bulan, itu kayak kayak kaca bening. Jadi kelihatan tuh ususnya atau isi-isi dalamnya nih, bagian dalam perutnya tuh kelihatan semua. Karena saya pernah ngalamin ada seseorang yang dia keguguran pada umur 4 bulan lebih, belum sampai 5 bulan, udah kayak begitu tuh, ya. Tangannya ada, kakinya ada, cuma kulitnya masih bening, kelihatan bagian dalamnya. Lah, kalau seandainya itu keguguran dan tidak ada bentuk-bentuk manusia, artinya tangan nggak ada, kepala nggak ada, yakfi fihil mawaratu kaifakana, maka cukup ditutupin aja sebagaimana apa bisanya. Artinya apa? Ya kapanin doang udah. Kapanin gimana? Apakah pakai kapan kayak orang biasa? Ya enggak, cukup bahasanya ditutup aja pakai kain kapan, ya, diikat atau gimana, udah langsung kuburin. Mandiin kagak, sholatin kagak, diikat aja. Apalagi kalau orang keguguran umur 3 bulan, umur 3 bulan atau 2 bulan itu masih segumpal darah. Biasanya kalau keguguran begitu gimana, Pak? Berupa darah. Apa bahasanya kalau orang disedot darahnya itu? Bukan vakum. Apa, Bu? Kiret. Dikiret tuh. Kalau orang dikiret kayak begitu udah, biasanya di rumah sakit kalau dikiret begitu dibuang, digot atau dibuang. Ada juga sih sebagian yang dikumpulin tuh darahnya. Kalau enggak dibuang gimana nih? Dikiret dibuang tuh darahnya, ke got udah kemana-mana. Ya mau diapain? Nah, darah mau dikapanin kagak bisa, mau dikumpulin kagak bisa, ya udah buang aja begitu, nggak ada masalah. Itu maksud demikian. Nah, di sini dikatakan kalau seandainya seorang itu keguguran dan belum berbentuk manusia, apakah berupa darah atau berupa
apa tadi itu, alaqah, segumpal daging, belum ada bentuk manusianya, cukup ditutupin, artinya kayak dikapanin, ditutupin aja udah, nggak dikapanin kayak orang kapan biasa, tutupin biasa, udah, habis itu kuburin. Tapi kalau wa ba'da zuhuri hilqatil adami, tapi kalau udah berbentuk seperti bentuk manusia nyata, hukmu takfini hukmul gusli, dihukumkan wajib dia dikapankan dan juga wajib dimandiin, tapi nggak perlu disolatin. Kenapa? Karena belum hidup. Tuh, kalau udah berbentuk ya kayak tadi nih, umur 4 bulan lebih, lahir, keguguran, udah ada bentuk tuh kayak tadi tuh yang saya bilang ya, udah ada tangan kaki pala tapi masih bening kayak kaca, keluar mati kayak begitu, gimana? Kapanin? Kuburin, nggak perlu dimandiin, nggak perlu disolatin, begitu aja ya. Qala, kata pengarang kitab, wa yugsalul mayyitu witron, dan memandikan mayit itu ya dengan cara witir, mau ambil 3, 5, 7 dan lain sebagainya. Wa yakunu fi awwali guslihi sidrun, dan pada pertama kali dia memandikan itu mayit dengan memakai sidir. Sidir itu daun sidir. Nggak tahu di sini ada apa nggak daun sidir. Saya pernah waktu di Madinah tuh ngeliat tuh daun sidir. Ya, ada di sana, tapi nggak tahu di sini. Kayak orang bilang daun bidara ya. Tapi nggak percis banget kayak daun bidara. Ya, saya pernah ngeliat juga daun bidara, tapi nggak kayak begitu. Ya, hampir sejenis-jenis begitulah. Wa fi akhirih, nanti di akhir daripada memandikan mayit, syai'un yasirun minal kapur, sedikit dicampurin pakai kapur. Kalau bahasa kita kapur barus apa namanya ya, begitu caranya. Wa qad marra dzikru aqallil gusli, sungguh telah lewat penjelasan tentang paling sedikitnya cara memandikan mayit, udah lewat sebelumnya. Wa ama akmaluhu, adapun paling sempurnanya di dalam memandikan mayit, pa umurun katsiratun, banyak perkara-perkara yang harus dilakukan. Minha, diantaranya kalau mau mandiin mayit yang sempurna, ma zakarahu syaihu, apa yang telah disebutkan oleh syekh, payugsalu, maka dimandikan itu mayit ba'da taudi'ihi, setelah diwuduin dulu. Jadi mayit sebelum dimandiin diwuduin dulu. Kayak kita Pak Bu mau mandi junub, kita mau mandi junub nih, sunnahnya apain? Wudu dulu, habis itu baru mandi junub, sunnah bukan wajib. Nah begitu juga dalam memandikan mayit, wuduin dulu baru mandiin ya. Payugsalu ba'da taudi'ihi, apanya? Roksahu, palanya dulu nih, kalau bahasa kita kayak orang nyampu, dikupiak dulu, di apa namanya, ya dimandiin dulu, dibasahin dulu. Tsumma lihiyatahu, kemudian jenggotnya, bisidrin, dengan menggunakan daun sidir, wa khitmingin, dan juga daun khitmi. Kalau kita nggak pakai begini nih ya, biasanya langsung aja. Wa nahwihima, dan yang lain-lainnya ya. Caranya demikian. Ini paling sempurnanya dalam memandikan daripada mayit. Caranya demikian. Wa yugsalu asyakil aimanu summa aisaru salasan. Setelah diuduin, dibasahin rambut, dibasahin jenggot. Nih kalau orang laki pakai rambut, pakai jenggot. Kalau orang perempuan ya rambutnya aja, nah jenggotnya nggak ada. Ya maepot. Ya basahin. Wa yugsalu, setelah itu wa yugsalu, dimandikan asyakul aiman, bagian yang sebelah kanan dulu. Summa aisaru, kemudian baru bagian sebelah kiri, salasan, 3 kali. Sebagaimana kalau kita mau udu, kita kan udu begitu, tangan kanan dulu baru tangan kiri, kaki kanan baru kaki kiri. Begitu juga sebenarnya Pak Bu, kayak kita mandi junub, sunnahnya kalau kita bisa ya bagian kanan dulu, bagian kiri dulu kalau bisa. Kalau nggak bisa, umpama kalau kita pakai shower kan nggak mungkin kita begini dulu sebelah baru sebelah kiri, repot amat ya. Biasanya langsung tengah. Tapi kalau mandiin mayit ya seperti itu juga hukum sunnahnya
Afdolnya begitu. Gimana kalau mandi langsung begini? Yang ada apa-apa juga. Ya, kenapa? Karena itu perkara sunnah. Ya. Berikutnya, mana dasar dalilnya? 5 rawal Bukhari, dari apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, an Ummi Atiyah radhiyallahu anha qalat, dakhala alaina, telah masuk kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu nagsilu ibnatahu, kami sedang memandikan putrinya beliau yang bernama Zainab. Ya, putrinya Rasulullah meninggal yang bernama Zainab, sedang dimandikan oleh Ummi Atiyah. Faqala, tatkala Ummi Atiyah sedang memandikan putrinya Nabi, Nabi masuk, Nabi berkata kepada Ummi Atiyah, igsilnaha salasan au khamsan au aktsara min dalik, mandikan itu perempuan mayit salasan 3 kali guyuran, maksudnya au khamsan atau 5 kali, au aktsara min dalik atau lebih banyak, yang penting ambilnya witir, begitu jamaah. In ra'aitanna dzalika, ya, jika dianggap, in ra'aitanna, apabila kamu hai perempuan menganggap, dzalika, yang demikian itu dianggap baik, kalau memungkinkan. Boleh nggak kalau kita nggak witirin? Ya boleh juga, ya boleh nggak kita witirin, kita genapin? Ya boleh juga, silakan. Ini kan perkara sunnah yang dianggap lebih sempurna, ya kan begitu. Lantas bimain wasidrin, dengan menggunakan air, habis itu dicampur dengan daun sidir. Waj'alna fil akhirati kafuran au syai'an min kafurin, nanti lakukanlah di akhir pada waktu memandikan itu mayit dengan menggunakan kapur atau sedikit daripada kapur. Wabda'na biyaminiha, dan mulailah kami memandikan dengan yang sebelah kanan. Wa mawadi'il wudu, sebagaimana tempat-tempat waktu dia berwudu, minha, dari anggota badannya. Qalat, Ummi Atiyah berkata, ya, fadopparna sya'roha, maka kami sanggul rambutnya, salasatan, yaitu dibagi 3, asalasin kornaiha, ya, jadi kan dibikin 3 sanggulan, 2 bagian 2 sanggul itu, ya, ditaruh di kepala, wanasiyataha, dan sanggulan yang ketiga ditaruh di ubun-ubun. Ya, kalau memang rambutnya panjang memungkinkan, ya disanggulin kayak begitu, kayak perempuan lah. Kalau rambutnya panjang jangan kalau dilepas begitu aja, diurai. Ya, kayak perempuan disanggulin. Ya, kalau orang dulu, ya zaman sekarang jarang, Pak. Ada nggak gitu? Ya, nggak ada, udah jarang. Bagusnya begitu, setelah dimandiin, dibikinin diurai, disanggul 3 biji. Wa fi riwayatil Bukhari wa alqainaha khalfaha. Ya, kalau kata riwayat Imam Bukhari, kami letakkan di belakang kepalanya yang ketiga. Ya, terserah mau bagaimana. Ya. Wa yustahabu, dan disunahkan, tasrih lihyatihi wa ra'sihi, disunahkan setelah dimandiin disisir jenggotnya kalau dia berjenggot, wa ra'sihi, begitu juga rambut kepalanya, in kana alaihi ma sya'run, apabila, ya, pada mayit itu ada rambutnya, bimishtin wasi'il asnani, dengan menggunakan sisir yang asnan tuh gigi-gigi, bukan gigi ini, gigi sisir maksudnya, jangan yang rapet kayak buat nyari kutu namanya, serit, sisir yang agak renggang, sisirin tuh mayit begitu, ya. Makanya kayak kemarin waktu istri saya tuh, yang ini kan kadang-kadang yang mandiin orang yang cuma belajar begitu doang, artinya cuma dia belajar istilahnya otodidak istilahnya, dia belajar doang ngeliat, tapi dia nggak pernah belajar fikihnya. Ya, kemarin waktu mandiin istri saya dibilangin, ya begini, pada waktu mengkafankan juga saya bilang, ya
eh sampai saya bilang Bu Haji itu disisirin lah, saya bilang biar rapi, biar cakep, saya bilang gitu kan, di apa di dan kalau bahasa kita didandanin, ya dihiasin, bagusnya begitu. Kemarin istri saya meninggal tuh saya bilang, saya temenin waktu mandiin, saya nemenin, ngafaninnya juga saya liatin dan lain sebagainya, ya. Itu salah satunya biar apa? Biar tahu sesuatu yang sempurnanya seperti apa dalam mengkafankan atau memandikan daripada itu mayit, ya. Tujuannya apa? Wa yakunu birifkin, dengan lemah lembut, pelan-pelan, jangan kayak orang apa marah-marah, ya, jangan kayak orang sewot, ya, pelan-pelan. Kenapa? Karena kalau kata ulama dalam hadisnya, Nabi mengatakan orang baru meninggal dunia itu dia badannya kayak orang kayak orang dicabut ruhnya, itu bagaikan orang kayak binatang atau kambing baru dikulitin. Jadi bahasanya apa? Sakit dia, ngilu. Cuma dia nggak teriak aja ngilunya. Kalau dia bisa teriak ngilunya, dia teriak tuh. Cuman kita pada kabur. Kenapa? Orang mati teriak kan begitu. Tapi itulah makanya kata Nabi apa? Lembutkan, pelan-pelan dan lain sebagainya. Wa yakunu birifkin li yantifa, supaya tidak rontok tuh rambutnya. Fa inin tafa, apabila rontok, lagi disisirin rambutnya rontok, syai'un, sedikit atau sesuatu dari rambutnya, apakah rambutnya jenggotnya waktu dia di sisirin ada yang rontok, roddahu ba'da guslihi ilaihi, letakin lagi ke dalam mayitnya supaya dikapanin bersama dengan mayitnya, ba'da gusli ilaihi, telah dimandiin, ya. Wa wada'ahu ma'ahu fil kafan, dan diletakkan itu rambut yang rontok di dalam kapannya. Alasannya kenapa? Ikroman li adzaih, untuk memuliakan bagian daripada itu sih. Sama nih Bu, kalau orang tua kita dulu waktu dia lagi head, ya, orang tua kita dulu, saya ingat orang tua saya, ibu saya nih, kalau lagi head tuh saya lihat ibu saya kok di lemarinya banyak banget rambut, di ul lah, digituin tuh, ditaro. Ntar giliran dia mau mandi junub dari headnya, diikutin mandi. Orang dulu tuh apiknya kayak begitu. Orang sekarang gimana kira-kira? Cuek, ya, nggak peduli, dibuang begitu aja udah. Orang dulu tuh saking apiknya begitu, ya. Kenapa? Karena memang seharusnya kayak begitu. Ikroman li adzaih, karena memuliakan bagian daripada anggota tubuh yang lepas daripada itu orang, makanya dikembalikan, dimandiin, dibalikin ke, taruh di mayitnya, dikapanin. Termasuk orang-orang tua kita dulu mau mandi junub dari head atau nipas yang lebih lama itu begitu, kumpulin dari rambutnya. Betul apa enggak? Ini kan orang dulu semua nih, ya. Kalau saya ingat dulu saya lihat ibu saya itu begitu. Kalau kita ngapain sih rambut disimpan-simpan kayak apaan? Tapi memang itulah orang-orang tua dulu diajarin sama gurunya begitu, dilakukan seperti itu, ya. Kama jazama bihir Rafi'i wan Nawawi, sebagaimana telah ditetapkan ini pendapat oleh Imam Rafi dan Nawawi. Wa anil Qadil Husain annahu la yaruddahu, kalau menurut Qadil Husain nggak perlu dibalikin. Nah, ada juga yang begitu. Tapi nanti berbeda pendapat tentang masalah itu jamaah, ya. Wa anhu, dan menurut beliau annahu yaruddu ilaihi, ada juga mengatakan balikin tuh rambutnya, taruh di mayitnya, ya, supaya apa? Ikroman. Wa'lam, ketahuilah annahu, bahwasanya yajibul ihtirazu, wajib, ya, menjaga ihtiraz, an kabbihi ala wajhi, untuk apa bahasa? Diginiin mukanya, dibalikin, apa bahasanya? Tungkurbin, tungkurap namanya. Ini kan kalau mayit harusnya kalau ditaruh kayak tidur begini nih, celentang namanya ya. Jangan sampai, hati-hati nih, wajib jaga, jangan sampai nih mayit dibalikin begitu naroknya, biar gampang mandiin bagian belakangnya, nggak bisa. Posisinya itu mayit apa istilahnya? Celentang aja tidurnya. Makanya tadi dibilang kalau mau mandiin sebelah kanan dulu,
Makanya nanti kalau mau di bagian belakangnya itu harus di apa bahasanya? Dimiringin begini, diangkat, dimiringin. Bukan malah di apa istilahnya? Dibalikin begitu. Orang hidup bisa, nah orang mati gimana mau dibalikin begitu, sulit. Maka wajib, kata ulama, al-ihtiraj, menjaga an-kabbihi, untuk apa bahasanya? Apa bahasanya? Apa sih kalau dari gini diginiin, tungkurebin, tungkureb ya, ditungkurebin, dibalikin, ala wajhi, terutama mukanya, ya mulia. Fa idza ghasalahu bisidri, apabila telah dimandikan dengan menggunakan daun sidir, wa nahwi, dan yang lain-lainnya, azala zalika, habis itu ilangin daun sidirnya. Summa ba'da zawalahu, kemudian setelah dihilangkan daun sidirnya, diangkat-angkatin dulu tuh daun sidirnya. Kalau kita udah nggak pakai, Pak, pakai apa namanya itu? Apa namanya? Kue dadap, daun dadap. Nggak ngerti lah tuh daun-daun apa sih, nggak. Tanya si ini, Eri mana Eri? Nah, tidur Eri, giliran bagian lo nih Eri, ya ada nggak Eri? Nah, ada, giliran Nyahi ada ntar. Tuh ya. Summa ba'da zawali, kemudian setelah dibuang-buang ini daun-daun yang nempel di badannya mayit, yugsalu bil ma'il qarah salasan, kemudian dimandikan dengan air bersih salasan 3 kali. Wa yuj'alu fi kulli ghuslatin kafuron, dan setiap basuhan air itu menggunakan ada air kapurnya. Wa fi ghuslatihil akhirati akadu, dan pada waktu mandiin yang terakhir itu lebih dikuatkan, harus pakein kapur, ya, dicampur kapur. Waliyakunil kafuru qalilan, dan hendaklah kapur yang dicampur dengan air buat mandiin itu mayit qalilan, dikit aja. Li'alla yataghayyara bihil ma, supaya tidak berubah namanya itu air. Pak, Bu, syarat wudu, syarat mandi junub itu airnya harus tohiron mutahharun, harusnya suci dan mensucikan. Begitu juga pada waktu memandikan mayit, harusnya air suci dan mensucikan. Makanya kontrol, Pak, Bu, pada waktu nih orang mandiin mayit, kontrol lu nih airnya, jangan nih air jadi air tidak suci dan mensucikan. Kalau nih airnya udah kebanyakan kapur, nih mandi ini ditaruh di bak, dicampurin kapur, nih airnya berubah nggak? Baunya, warnanya, rasanya, kalau berubah kagak sah mandiin. Tuh hati-hati. Makanya kemarin waktu istri saya meninggal tuh, saya liatin mandiin, tujuannya apa? Jangan sampai dicampurin macam-macam ke dalam tubak, akhirnya apa? Jadi airnya air apa? Bukan air suci dan mensucikan, tohirun mutahharun. Nah kalau begitu kagak sah mandiinnya. Makanya harus suci dan mensucikan. Liatin caranya, liatin aturannya, jangan diserahin begitu aja. Udah bayar 3 juta, 3,5 juta apa kemarin, ya mandi nama kapan ini doang. Oh, Masya Allah. Dikit lagi tangguh ya, saya berhentinya biar habis, karena kan Sabtu depan udah gak ngaji lagi, ya biar berhentinya enak. Li'alla yataghayyara ma fayaslubuhu tuhuriyatu, maka menghilangkan makna daripada air suci dan mensucikan. Nggak bisa. Kayak kita wudu, airnya kayak air teh, boleh apa enggak? Nggak bisa, udah hilang kesuciannya. Itu air suci tapi tidak mensucikan. Fala yakfi dzalika fil gusli, maka tidak cukup yang demikian itu untuk memandikan. Kama la yakfil ma'ul makhlut, sebagaimana tidak cukup air yang bercampur bir sidri dengan air sidir wa nahwi yang lainnya untuk dimajin mandi. Maka perhatiin tuh di baknya dicampurin daun yang merah-merah, apa daun apa? 7 rupa, 7 warna. Daun apa tuh yang merah-merah banyak yang kecil? Daun mawar, atau dipakein apa tuh, ginan mawar. Liatin, perhatiin, jangan sampai tuh airnya air yang sudah berubah warna, rasa, bau, dimandiin buat mayit, kagak sah, sama aja kagak mandi jadinya. Nah, itu maksud saya jamaah, ya kalau ada keluarga
yang meninggal, kita yang tahu ilmunya, perhatiinnya di situ maksudnya, bukan apa-apa ya. Ini orang salah paham ya, akhirnya apa dibilang macam-macam ya. Palian tabih lidzalik, maka hati-hati yang demikian. Wa ila hadzal isarah, dan menurut isarah ini, petunjuk ini, yaqulu syekh, berkatalah syekh, syai'un yasirun min kapur, maka gunakan kapurnya dikit aja supaya tidak berubah daripada air tersebut buat mandiinnya, sehingga apa? Jadi anggap itu sah ya. Maka inilah tata cara memandikan mayit yang benar seperti itu. Wa qala yukaffinu fi salati sawab, wallahu alam bisawab. Ini malamnya jamaah jam malam Sabtu, saya pulang ngajar ya, emang capek banget itu malam, saya nggak bisa langsung tidur, saya lagi baca kitab. Yang baca kitab ini nih, wa yukaffinul mar'ah. Wah, saya nggak banyak kitab, saya tutup. Jam 3 pagi, jam 3 seperempat istri saya dipanggil oleh Allah. Ini bilang isyarahnya banyak banget. Maghribnya saya baca kitab Tafsir Munir, ar-rajulul ladzi yatawaffawna azwaj ya, suami yang ditinggal oleh istrinya. Astagfirullahaladzim. Maghrib begitu saya baca kitab, malamnya mau tidur saya buka iPad tab saya, ternyata banyak ini, ternyata apa, malam itu isyarah. Mungkin istri saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Mudah-mudahan menjadikan husnul khotimah buat almarhumah. Cukup, insyaallah ada manfaat. Apa tuh? Tadi mengenai memandikan mayat itu kan rambutnya dikumpulin. Iya. Nanti bagaimana kalau dia korban mutilasi? Kan kalau kita tunggu gimana cara bisa? Ada bagian-bagian yang memang tidak ikut. Kalau seandainya bagiannya itu memang hilang dan tidak ada, artinya apa ya, hilang dah, nggak ditemuin, udah misah, nggak ketahuan, ya udah anggap itu adalah sesuatu yang memang hilang. Tapi kalau seandainya hilang beberapa hari atau beberapa kemudian, beberapa saat ketemu, mandiin, kapanin. Yang jadi pertanyaan begitu kan, umpama nih, naudzubillah min dzalik, ini ada mayit si A, umpama nih ya, naudzubillah min dzalik, tangannya hilang. Ini gimana nih? Cari nggak ketemu, nggak mungkin ditungguin sampai ada. Ya udah, lakukan 4 perkara kepada tuh mayit ya, mandiin, kapanin, sholatin, kuburin. Besoknya tangannya ketemu Pak Bu, gimana? Ini tangannya dia nih, kenapa? Ciri-cirinya begini nih, tangannya kiting ya, umpama gitu ya. Ini gimana nih? Ya udah, mandiin nggak? Mandiin nggak? Mandiin kan belum ikut. Mandiin tuh belum ikut, soalnya dia belum ikut dimandiin. Karena kan mayit yang kemarin dimandiin itu disolatin belum, nih tangan belum ikut. Ya, kapanin nggak? Ya kapanin. Sholatin nggak? Ya jangan, tangan lu sholatin, kuburin aja langsung, udah disolatin, mayitnya udah disolatin, tinggal dikuburin. Di mana kuburinnya? Gali lagi, ntar dibangun. Ya gali di mana kek? Apa kalau memungkinkan dikuburin bersama dengan badannya, dikuburin bersama dengan badannya. Itu tangan, termasuk rambut ketinggalan. Ya, makanya kalau begitu silakan. Pendapat ada yang mengatakan wajib dibalikin, ada yang mengatakan tidak wajib dibalikin dan lain sebagainya. Ya, insyaallah wallahu alam bisawab. Mari kita tutup pengajian kita ya dengan baca Fatihah. Mudah-mudahan ya semua ini menjadikan ya kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan yang meninggal dunia ya Allah ampuni dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir Allah panjangin umur ya, ketemu bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa beribadah dan meraih janji-janji Allah dan janji Rasulnya. Dan mudah-mudahan yang pada sakit semua Allah angkat penyakitnya ya, anak-anak kita menjadi anak yang solihin was solihat bihadiniya wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.